Coba perhatikan, Pak. Saling dorong. Ini kan makanannya tertindih, teman-teman ya. Pasti ada yang hancur. Cobalah tanya masing-masing dalam hati yang paling dalam, betulkah ini bentuk cinta kepada Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Ada beberapa video yang akan kita simak, teman-teman. Ini terkait perayaan Maulid Nabi yang kata sebagian saudara muslim kita, ini adalah ritual dalam rangka menunjukkan ekspresi cinta kita kepada Nabi SAW sekali setahun, teman-teman. Akan tetapi faktanya, ya, kita simak videonya nanti, teman-teman. Di situ mereka berebutan makanan, ya, saling dorong, bahkan makanan-makanan tersebut terinjak-injak, teman-teman. Ya Allah, inikah bentuk cinta kita kepada Rasulullah? Namun justru ya makanan kita, harta kita sia-siakan, kita hambur-hamburkan, teman-teman. Padahal Allah melarang menghambur-hamburkan harta. Allah mengatakan la tubadzir wa la tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dan janganlah kalian menghambur-hamburkan harta kalian, karena sungguhnya orang yang menghambur-hamburkan harta mereka, menyia-nyiakan harta mereka, ya maka mereka adalah kawannya syaitan, kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau kita tanya, teman-teman, apakah Rasulullah pernah melakukan ya ritual tersebut memperingati hari kelahiran mereka? Ya, para sahabat, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam mazhab, ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, orang-orang hebat semua, teman-teman, ya, maka mereka nggak akan bisa menjawab. Paling-paling ya dalil mereka adalah cocok logi, teman-teman. Salah satunya adalah hadis tentang puasa Rasulullah di setiap hari Senin. Ketika para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau berpuasa setiap hari Senin? Maka Rasulullah menjawab, karena pada hari itu aku dilahirkan. Nah, kalau memang mau berdalil dengan dalil itu, teman-teman, kenapa nggak puasa hari Seninnya yang kita rutinkan, teman-teman? Bukankah hadis tersebut didengar oleh para sahabat? Bahkan itu kan dialog para sahabat. Sahabat dan bertanya kepada Rasulullah. Akan tetapi ketika Rasulullah menjawab, pada hari Senin itu aku dilahirkan, nggak ada para sahabat lalu menafsirkan dalil tersebut sebagai perayaan Maulid Nabi, teman-teman. Kemudian ada sebagian ustadz juga yang mengatakan, ya wajar kita memperingati Maulid Nabi, karena kita nggak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Lah para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian Imam Mazhab, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, ya nggak pernah bertemu dengan Nabi. Akan tapi mereka juga nggak pernah melakukan perayaan tersebut, teman-teman. Kemudian yang paling aneh juga dalil mereka adalah ketika ditanya, ya dalil paksaan, teman-teman. Katanya Abu Lahab dimimpikan oleh seorang Habib, ya, ketika disiksa di dalam neraka jahanam, tapi ada satu waktu yang dia diberikan minum dari air surgawi, teman-teman. Ya, kenapa Abu Lahab diberikan minum dari air surgawi? Katanya untuk ya memuliakan Abu Lahab karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW ketika dilahirkan. Karena satu hal itu, Abu Lahab yang sudah tabbat yada Abi Lahab, nas Al-Quran divonis langsung oleh Allah Ta'ala, manusianya masih hidup, tempatnya neraka. Dimimpikan Abu Lahab setiap hari Senin dari ibu jarinya mendapatkan minuman di neraka, minuman surgawi. Sehingga setiap hari Senin Abu Lahab minum minuman surgawi di neraka. Seperti ini. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, mata'allah bituli hayati. Di masa Habib Anis saya pernah menanyakan tentang hadis, tentang cerita tersebut. Maka apa komentar Habib Umar? Habib Umar mengatakan, Allah Ta'ala ingin membuat Maulid Nabi hatta finnar, sampai di nerakanya Allah Ta'ala. Di neraka tetap ada Maulid. Di neraka hari Senin tidak boleh ada kesusahan. Di hari lahirnya Nabi, orang yang di neraka yang pasti disiksa, nggak mungkin dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lah, teman-teman, kalau kita mau berpikir, Abu Lahab hanya bergembira ketika Nabi Muhammad kecil dilahirkan. Tapi faktanya, ketika Rasulullah sudah dewasa, ya umur 40 tahun, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, apakah Abu Lahab berbahagia, teman-teman, berbangga, ya, bahkan menolong Rasulullah, ya, untuk menyebarkan risalah kenabian beliau? Enggak. Bahkan kan Abu Lahab menjadi musuh Nabi SAW. Bahkan nama Abu Lahab disematkan dalam Al-Quran, teman-teman, surah Al-Laham, teman-teman. Ya, kok malah kita menjadikan orang kafir sebagai dalil untuk pembenaran Maulid Nabi ini, teman-teman. Ini sangat-sangat aneh. Kalau kita mau bertanya secara jujur,
Ya, bagaimana sih ritual Maulid Nabi ini dari urutan awal sampai dengan selesai, teman-teman? Nggak ada aturan bakunya, teman-teman. Seperti misalkan sholat, dimulai dengan cara berwudu, kemudian berdiri, takbiratul ihram, kemudian sampai dengan salam. Itu jelas ada perintahnya, teman-teman. Kalau Maulid Nabi, misalkan atau acara tahlilan, teman-teman, kalau memang itu disyariatkan, ya seperti apa? Ya, ritual tersebut memulainya seperti apa? Kan nggak ada yang sama. Di setiap daerah, di setiap tempat nggak ada yang sama. Itu membuktikan, teman-teman, bahwa ritual tersebut memang tidak ada dasarnya, teman-teman. Bahkan yang miris, terkadang di pondok-pondok pesantren, teman-teman, ada perayaan Maulid Nabi, tapi menghadirkan biduan-biduan dangdut. Bahkan ada yang lomba joget TikTok. Dan itulah, teman-teman, kerusakan ketika kita mengamalkan suatu amal yang tidak ada dasarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, coba kita simak videonya, teman-teman. Kita perhatikan. Astagfirullah. Sebegitunya, teman-teman, makanan diinjak-injak, ya, berebutan, teman-teman, ya Allah. Coba kita simak sekali lagi, ya. Coba perhatikan, saling dorong. Ini kan makanannya tertindih, teman-teman, ya. Pasti ada yang hancur. Cobalah tanya masing-masing dalam hati yang paling dalam, betulkah ini bentuk cinta kepada Rasulullah SAW, ya? Sedangkan Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita menyia-nyiakan makanan seperti ini, teman-teman, ya. Seperti dalil yang tadi, ya, Allah sendiri yang berfirman, la tubadzir wa la tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya, janganlah kalian menghambur-hamburkan harta kalian, menyia-nyiakannya, karena sungguhnya orang yang menghambur-hamburkan harta, menyia-nyiakan harta, maka dia adalah kawannya syaitan. Kata Allah Azza wa Jalla, lah masa iya ini bentuk ekspresi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka, teman-teman, ya, buktikan secara fakta, ya, amalan-amalan yang dibuat-buat di karang-karang, teman-teman, akan banyak, ya, memberikan dampak negatif, teman-teman. Kenapa? Karena nggak ada aturan bakunya, ya, nggak ada aturan tetapnya. Ya, bahkan masing-masing daerah, saya katakan tadi, teman-teman, ya, berbeda-beda, ya, caranya. Ada perayaan Maulid Nabi, kadang Isra Mi'raj, ya, ada biduan dangdut, teman-teman, tapi di lain tempat ada yang menggunakan rebana, yang menggunakan dub, teman-teman. Kemudian ada yang menggunakan lomba joget TikTok, ya, dengan berbagai macam inovasi-inovasi lainnya, teman-teman. Coba perhatikan, teman-teman, ya, ritual atau amalan yang ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya, teman-teman, sama pelaksanaannya. Mau di Mekah, mau di Indonesia, mau di Turki, ya, mau di Amerika, misalkan contoh seperti sholat, semua memulai dengan, ya, berwudu dulu, kemudian berdiri takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, teman-teman. Atau ritual-ritual yang lain yang memang ada dasarnya, teman-teman. Tapi kalau yang nggak ada dasarnya seperti ini, amburadul, teman-teman. Tapi ya itu, kalau kita ingatkan, kita pasti disebut Wahabi, teman-teman, intoleran, teman-teman. Padahal kita hanya saling mengingatkan saja. Ya, urusan masing-masing mau menerima atau tidak, teman-teman. Karena apa? Kita akan bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita simak video yang lain, teman-teman. Ini juga kacau sekali, teman-teman, ya. Sama, teman-teman, ya.
Ya, ini ritual kedua teman-teman yang nggak ngerti ini ritual apa, tapi ya biasanya nggak akan jauh dari tahlilan, maulidan. Ya sepertilah faktanya teman-teman yang saya katakan membuat kita miris, meskipun ya tidak selalu seperti ini yang terjadi di lapangan. Tapi saya ingin mengatakan teman-teman ya, ritual yang ada perintahnya saja dari Allah dan Rasulnya terkadang itu dimodifikasi, ditambah-tambah. Lah apalagi ya sebuah amalan atau ritual yang sama sekali tidak ada aturannya teman-teman, tidak ada contohnya dari Nabi, ya maka kita akan menjumpai banyak kekacauan. Ya faktanya seperti ini, makanan dihambur-hamburkan, terinjak-injak, saling dorong, katanya ini adalah ekspresi cinta kepada Rasulullah. Lah emangnya Rasulullah meridhoi perbuatan seperti ini? Dan ketika kita ingatkan ini adalah perkara bid'ah teman-teman ya, kita dituduh Wahabi, kita dituduh suka mengkafirkan. Padahal yang pertama kali mengatakan bid'ah adalah ya Rasulullah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka jahanam. Ketika kita sampaikan dalil tersebut, kita dianggap mengkafirkan. Siapa yang mengkafirkan? Sejak kapan orang mengkafirkan orang yang melakukan perkara bid'ah? Ya terkecuali bid'ahnya orang-orang Syiah sampai melaknat mengkafirkan para sahabat Nabi, istri Nabi, yaitu jelas ya ulama mengatakan dia kafir. Ya teman-teman. Tapi kalau ia melakukan maulid Nabi teman-teman, tidak ada orang yang mengkafirkan sebagaimana tuduhan saudara muslim kita selama ini. Itu hadis ancaman, bukan vonis. Ya nggak mungkin ya orang masih hidup di vonis teman-teman. Sedangkan orang kafir saja teman-teman, selama dia masih hidup, dia masih berpotensi bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ya masuk ke dalam agama Islam dan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bayangkan dosa dia menyembah berhala, menyekutukan Allah Azza wa Jalla teman-teman. Orang kafir ketika lokin teman-teman, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Lah apalagi sekadar saudara muslim kita yang melakukan perkara bid'ah, bukan melakukan perkara kekafiran, ya, mensyirikkan Allah Azza wa Jalla teman-teman, tentu pasti akan diampuni. Maka ingat, hadis tentang kullu bid'atin dhalalah itu hadis ancaman, bukan hadis vonis teman-teman. Ya Allah, kita dituduh mengkafirkan teman-teman. Padahal kalau kita mau adu fakta teman-teman ya, ada video dari ya orang-orang NU, kiai NU yang jelas teman-teman mengkafirkan seluruh muslim kecuali NU ya. Ada kiai yang mengatakan NU adalah agama ya, selain NU maka di neraka jahanam katanya. Dan kalau ada orang-orang selain NU yang masuk surga, maka ketahuilah dia ditolong oleh orang-orang NU. Ada yang seperti itu. Tapi kita dituduh mengkafirkan surga. Padahal faktanya juga itu ya ada Banser teman-teman yang mengatakan kalau kalian masuk Banser maka kalian sudah mendapatkan satu tiket menuju ke surga. Ya Allah. Bahkan ada lagi Ustadz dari Aswajah mengatakan nanti Banser-Banser ini pasti akan masuk ke dalam surga dan dia yang akan membukakan pintu surga bagi para kiai-kiai mereka. Allahu Akbar. Ya Allah teman-teman. Lalu dari mana tuduhan kita? Katanya Wahabi suka mengkafirkan tukang kaping surga. Coba perhatikan dakwah dari para kabib-kabib itu ketika menjelaskan tentang karomah walinya. Ya. Katanya ada karomah wali yang diizinkan masuk ke dalam surga. Itu menyelisihi loh. Para sahabat Nabi saja yang dijamin surga tidak pernah masuk ke dalam surga teman-teman. Lah ini Habib katanya karomahnya bisa masuk, keluar masuk ke dalam surga. Itu tukang kapling surga yang asli. Kita hanya menyampaikan teman-teman, ini perkara yang disunahkan, ini yang nggak disunahkan. Yang nggak disunahkan itu termasuk perkara bid'ah. Ini dalam urusan agama teman-teman, bukan dalam urusan keduniaan. Karena kalau masalah dunia teman-teman, Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum ya. Kalian yang mengetahui urusan dunia kalian. Jadi dalam urusan agama teman-teman, yang dicari dalilnya, perintahnya dari Rasulullah. Kenapa dalam urusan agama kita mencari perintahnya? Ada nggak dalilnya? Ya karena Rasulullah lebih mendahului kita teman-teman ya, bagaimana cara mengamalkan agama ini. Ya agama ini turun kepada Rasulullah. Rasulullah yang paling tahu teman-teman, kemudian para sahabat Nabi. Jadi orang-orang mulia, para ulama, orang-orang hebat terdahulu sudah mendahului kita teman-teman beramal ya. Jadi tentu mereka yang lebih tahu, maka tinggal kita mencontoh mereka. Tapi kalau dalam urusan keduniaan, makanya Rasulullah mengatakan kalian yang lebih tahu urusan dunia kalian. Karena pastinya dunia di zaman Rasulullah ya, keadaan di zaman Rasul dan keadaan di zaman kita berbeda. Di zaman Rasulullah nggak ada tempe, nggak ada tahu teman-teman. Maka kalau dalam urusan duniawi yang ditanya ada nggak larangannya? Misalkan ada nggak larangan makan tahu tempe? Ya nggak ada. Karena di zaman Nabi nggak ada tahu tempe teman-teman. Ya semoga kalian paham teman-teman ya. Di sini nggak ada ya unsur saling memojokkan ya atau memponis satu sama lain. Saya sudah jelaskan teman-teman ya. Dalil tentang bid'ah itu bukan dalil vonis tapi ancaman. Taib. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita share di video kali ini. Semoga bermanfaat.
Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam moral, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.